kita semua bisa hadir di acara aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif SMA Negeri 1 Bawang, Kabupaten Batang. Sebelum memulai acara, perkenankan saya selaku MC untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan diseminasi modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 7. Yang ketiga yaitu doa. Keempat, penutup. Hadirin sekalian, marilah untuk membuka acara pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif SMA Negeri 1 Bawang, Kabupaten Batang, CGP Angkatan 7. Kepada beliau Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bawang dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan Dewan SMA Negeri 1 Bawang. Susun untuk Ibu Sulistiantini SPD MSI dan Bapak Haris Widiatmoko Eskom selaku calon guru penggerak. Saya hormati dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bertepatan dengan Hari Ibu, Hari Besar Nasional yang sangat baik untuk Bu Sulis dan Pak Haris lakukan satu tahapan kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi. Diseminasi apa diseminasi? Diseminasi modul 1.4 terkait dengan tema budaya positif. Diseminasi ini termasuk kegiatan aksi nyata. Kalau kemarin Bu Sulis, Pak Haris itu mungkin mengerjakan tugas-tugas secara mandiri, sifatnya menjawab pertanyaan dan sebagainya. Kalau ini adalah muara dari apa yang sudah dipelajari dari modul yang sudah ada. Bukti apa yang sudah dipelajari itu, maka harus ada aksi, ada tindakan yang kemudian disebut dengan aksi nyata. Itu yang akan dilakukan oleh beliau berdua nanti secara bergantian, ya, durasinya masing-masing minimal 1 jam penuh atau 60 menit. Sebelum saya buka kegiatan ini, perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa apa yang dilakukan Bu Sulis dan Pak Haris ini adalah bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek, dan ibadah Angkatan 9 yang sebentar lagi atau saat ini sudah dibuka untuk Angkatan 9. Saya berharap Bapak Ibu semua yang masih memenuhi syarat, yang memenuhi syarat, karena di sana ada syarat batas usia, tolong semuanya ikut, ya, semuanya ikut. Tidak apa-apa, bukan berarti ingin jadi apa tidak. Paling tidak itu sebetulnya adalah harapan dari kementerian. Kalau Bapak Ibu mendaftar ikut seleksi, itu berarti memenuhi harapan dari kementerian. Syukur-syukur lolos sampai nanti menjadi guru,
penggerak. Setelah jadi guru penggerak, mau ditunjuk, diberi amanat apa, saya kira itu urusan belakang. Kalau trennya sekarang, kebijakan KBRI ini, guru penggerak itu ya trainingnya ya menjadi pengawas sekolah atau kepala sekolah. Saat ini tidak ada seleksi secara khusus kepala sekolah, tapi melalui guru penggerak. Kemarin termasuk saya sudah disuruh untuk mengisi formasi kepala sekolah. Ya. Kemudian kalau sekolah itu sudah ada guru penggerak yang lolos ada sertifikat, ya juga mengisi itu. Ya, kemudian sekolah-sekolah yang saat ini kosong, tidak ada kepala sekolah definitif juga sudah direkap oleh dinas. Jadi yang kosong mana saja. Terus profil masing-masing kepala sekolah yang sudah ada seperti apa? Sudah berapa tahun menjabat, di satu satuan pendidikan sudah berapa tahun dan seterusnya. Kemudian profil yang lain seperti apa? Termasuk juga ada tidak guru penggerak yang sudah lolos. Itu berarti 3 serangkai. 3 serangkai itu ada sekolah yang tidak ada kepala sekolahnya, ada kepala sekolah lama, sudah tentu ada kebutuhan baru untuk mengisi formasi kepala sekolah, dalam ini dari guru. Nah, kalau kemarin yang sudah diangkat itu angkatan 1 dan 2 dari kawasan selatan dan barat sana termasuk Brebes, maka untuk kali ini yang nanti akan diangkat di kepala sekolah angkatan ke-3 dan ke-4. 3 dan ke-4. Yang 5 ke-6 mestinya yang nanti. Kemudian rangkaian episode Merdeka Mengajar Belajar tadi ada juga program sekolah dalam rangka mensukseskan program guru penggerak. Kemudian juga ada platform yang lain atau episode yang lain yaitu kurikulum dan platform Merdeka Mengajar, itu episode 15. Platform Merdeka Mengajar, jadi Merdeka Belajar. Siapa yang harus menindaklanjuti PMM? Kita. Nah, dan itu di aksi nyata. Itu kesempatan yang baik besok. Penting bisa didonasi modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan dilakukan oleh Bu Gustiantini SPD MSI dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Zubair Tarih SPDI. Pada beliau dipersilahkan. Wa maghfiratan ba'dal maut man najatan min nar wal afwa indal hisabi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami sampaikan. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan bacaan hamdalah, marilah kita tutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan selanjutnya yaitu 1. Aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif SMA Negeri 1 Bawang yang akan dipaparkan oleh Ibu Sulistiantini SPD MSI. Acara yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada Ibu Sulistiantini SPD MSI untuk memaparkan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bawang, Bapak Vito SPD MSI. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Bawang yang saya ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan kami dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Ini adalah kegiatan yang harus kami laksanakan sebagai bentuk aksi nyata dari kegiatan CGT Angkatan ke-7. Sebelumnya kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini. Begitu kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kesempatan untuk bisa hadir di sini bersama. Insya Allah kami tidak lebih pintar dari Bapak Ibu, tapi kesempatan kali ini kita hanya sharing. Saya sudah mendapatkan ilmu itu, kita di sini berbagi, saling mengisi untuk kedepannya untuk yang lebih baik. Kemudian sholawat dan salam kami haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan syafaat nanti. Amin ya robbal alamin. Baiklah, saya berdiri saja nih kok. Lebih enak aja saya berdiri. Baik, sebelum kita masuk ke materi nanti tentang budaya positif, monggo Bapak Ibu berdiri dulu supaya tidak tidak merasa jenuh. Nah, sekarang kita kemarin ya Mas Rojak namanya Baik, Bapak Ibu mencari pasangan. Pak Yanto sama Pak itu Pak Sudah, jangan dengan ibu-ibu. Tidak ada pasangan itu dikasih bedak ya? Enggak, ini tidak dikasih bedak kok. Sudah cukup pasangannya. Sekarang berhadapan. Ada, Masnya udah ada pasangannya? Ada. Oh ada. Baik. Di sini saya temanya tembak dor. Ya, tembak dor. Nanti yang A berarti yang posisi kanan. Berarti yang di sini ya, Ulfi ya. A, yang A. Berarti yang hadapannya B. Nah, pada saat nanti ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu tembak, yang A bilang tembak, dor, yang B dor. Betul nggak? Sakit? Latihan dulu ya, kita latihan. Yang A tembak seperti ini dengan bilang dor. Yang B bilang jawabnya dor. Gitu ya? Oke? Mulai 1, 2, 3. Kurang seru. Ayo, mulai lagi. 1, 2, 3. Tembak. Belum kompak. Lagi ya. Dornya 3 kali. Tembak, dor. Gitu ya. Kalau ditembakkan bilang baik. Langsung ya. 1, 2, 3. Tembak. Yang B itu yang kan A gitu kan. Mati. Yang didor-dor kan A. Yang akan menembak B. Ulasan kenapa saya mengambil SPG-nya
Kita mulai dari penjelasan yang ketiga bahwa pada saat ditembak dor, kemudian ngece dijawab, itu saya pribadi itu ternyata saya tidak melaksanakan tanggung jawab dengan sebenarnya. Terkadang saya sendiri kalau diminta bantuan itu terkadang masih mengelak, nanti saja, besok saja. Saya terkadang gampang, itu besok lagi bisa. Ternyata tanggung jawab itu terkadang saya sendiri masih melakukan hal-hal yang seharusnya sudah tidak boleh, karena di sini kita sudah istilahnya menjadi manusia yang dewasa. Yang tingkatan keduanya, pada saat kita dikasih bom, kemudian bomnya meledak, itu kan seharusnya merata dengan tanah. Tetapi bentuk tanggung jawab yang diterapkan di sini, kita itu melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Terkadang berangkat tapi masih ada rasa grundel. Nah, yang tingkatan yang pertama ditembak dor, kemudian dor itu semangat. Semangatnya berarti tanggung jawab yang diberikan kita gunakan, kita manfaatkan, kita laksanakan dengan setulus hati. Benar-benar bahwa kita melakukan itu tidak ada unsur paksaan maupun tidak ada unsur nanti dapat itu, nanti dapat ini, tidak. Tetapi jujur dilakukan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab yang benar-benar. Baiklah, langsung nanti akan saya paparkan tentang masuk budaya positif dari hasil saya kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4. Pada CGT saya masih masuk dalam modul 1. Modul 1 itu ada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan yang terakhir modul 1.4. Baik, di sini yang saya pelajari dari modul yang ada di CGT, yaitu modul 1.1 itu adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yaitu Bapak Pendidikan bagi bangsa Indonesia, apalagi di era sekarang. Bapak Menteri membuka dalam CGP ini, dalam guru penggerak, kita harus memahami filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian dikembangkan lagi nanti dalam modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Kemudian modul 1.3 yaitu nanti ada visi misi dari guru penggerak. Yang keempat yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam modul 1.1, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun, berhamba pada sang anak. Guru diibaratkan sebagai petani. Dalam hal ini, kita dapat simpulkan bahwa ketiga dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang guru harus berpihak pada murid. Sehingga sebagai guru harus bisa menuntun muridnya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sehingga nantinya akan terwujud pendidikan yang akan lebih baik ke depannya. Nah, dalam hal menuntun, kita sebenarnya sudah melakukan, kita juga sudah melakukan action apa yang diaturkan dari Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan. Tetapi dalam kenyataan di era zaman now, kita apalagi kemarin ada pandemi,
kita masih banyak sekali melupakan bahwa anak-anak didik kita itu perlu adanya penuntun. Penuntunnya adalah kita. Karena kebebasan menggunakan teknologi yang kemarin itu full dilaksanakan anak, ternyata kita tidak bisa memantau pemanfaatan penggunaan teknologi yang digunakan mereka di era zaman now saat ini. Karena anak-anak lebih canggih dari kita sebenarnya, tapi kita nggak tahu isi HP mereka itu di dalamnya apa, kita nggak tahu. Kemudian dilanjutkan untuk yang peran yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba kepada anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman tentu harus diiringi dengan perkembangan nilai dan peran guru. Di sini peran guru itu nanti ada 5, sedangkan nilai-nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama dalam nilai guru penggerak yaitu mandiri, refleksi, kolaborasi, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak yaitu menjadi pembimbing pembelajar, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar grup, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan ini kita sebagai guru itu wajib memiliki. Dan insya Allah kita bisa menerapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, visi guru penggerak. Kita manusia yang saat ini sudah dewasa itu biasanya memiliki visi dan misi. Nah, kami sebagai guru penggerak juga diwajibkan membuat visi. Jadi di sini disebut sebagai visi penggerak. Visi guru penggerak harus sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Seorang guru harus melakukan pembiasaan baik yang rutin dilakukan bersama murid, serta menciptakan lingkungan yang positif dengan menjalankan perubahan model manajemen apresiasi Bagja. Di sini dalam inquiry apresiasi Bagja itu nanti kita bisa mengenal adanya ambil pelajaran, kemudian gali mimpi, kemudian jabarkan prakasa, atur eksekusi, dan buat pertanyaan. Dalam hal ini kemarin saya sudah membuat visi yang saya sesuaikan dengan visi sekolah. Yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Budaya positif yaitu berdasarkan manajemen inquiry apresiatif Bagja, yaitu pembiasaan baik yang bernilai positif yang biasanya itu disebut dengan budaya positif. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah harus disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter yang kuat. Alhamdulillah, untuk visi SMA Negeri 1 Bawang itu sudah bagus. Bu Ulfi ingat visi SMA Bawang? Pak Haris ingat? Madam yang kemarin baru penerapan visi sekolah. Apa Madam? Wujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai iptek yang berwawasan lingkungan dan berkarakter prima, berprestasi, religius, inovatif, dan Iya. Itu hanya prima.
banyak yang religius itu, kemudian inovatif, mandiri. Nah itu yang ingat yang itu. Tapi yang gabung-gabungnya belum apa-apa. Kemudian dalam budaya positif kita sudah mempraktekkan sebenarnya banyak sekali. Misal kita pada saat mulai datangnya siswa kita sudah dibuat aturan piket. Nah, di situ kita sudah menyambut anak itu dengan salim, dengan ucapan salam, pagi menanyakan apa kabarnya. Itu sudah merupakan budaya positif. Dan itu sudah dipraktekkan di SMA Negeri 1 Bawang. Dan yang lainnya masih banyak budaya-budaya positif yang sudah ada di lingkungan SMA Negeri 1 Bawang. Hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak, Bu Enda? Setuju, alasannya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Alasannya? Karena di situ memberikan hukuman yang berdampak positif pada anak, seperti pembiasaan membaca, kemudian memberi dampak positif juga pada lingkungan sekolah, itu memberikan kebersihan di lingkungan sekolah. Berarti di situ ada pembiasaan literasi dan kesehatan sekolah, atau maksudnya lingkungan kebersihan, ya. Oke. Madam, menurut Madam Tina, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Kurang setuju, karena kalau menurut saya hukuman bentuk apapun itu kurang pas. Ya, dari hasil belajar juga, jadi menurut itu hukuman walaupun itu positif itu akan lebih baik tidak ada. Iya, terima kasih semuanya. Kemudian, masih ada satu lagi, Bu Wiwi. Ya. Bu Supi dulu aja. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Alasannya? Alasannya dengan memberikan hukuman yang bersifat positif itu akan membiasakan anak untuk bisa berbuat positif. Insya Allah. Oke, terima kasih. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Bu Urfi, setuju mboten? Bisa setuju, bisa tidak. Alasannya? Langsung ada 2. Monggo. Karena bisa jadi dengan adanya penghargaan terus-menerus itu membuat anak jadi salah bergantung ya. Terus? Sudah itu. Kalau Bu Amin. Alasannya? Kalau kita melakukan sesuatu kemudian kita diberi penghargaan atas apa yang kita lakukan, itu kan kita merasa dihargai atas prestasi yang kita lakukan. Oke, terima kasih. Terakhir, Bu Dimince. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Kalau sesekali, 2 kali setuju. Tapi kalau terus nanti menjadi orang, saya bekerja untuk mendapatkan penghargaan. Iya. Tapi sesekali, 2 kali is okay. Oke, terima kasih untuk semuanya. Aplaus untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke dalam disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam perubahan paradigma ini kita ilustrasikan. Misal,
Misal ada A dan B, Anda dan teman Anda itu memberikan sebekas sobeklah secari kertas kecil, kemudian tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Biasanya kalau kita sudah ngepel itu kepala ya, sesuatu itu sudah digenggam oleh kita erat-erat. Sedangkan teman kita itu paling apa sih isinya? Ayo buka, isinya apa? Terkadang dalam hal itu kita juga pernah. Misal dalam kegiatan ini kita itu membuat suatu yang rahasia. Membuat dulu kita masih kecil itu menulis apa ya? Misalkan nama pacar. Kalau dulu ya kecil-kecil itu kan ada tulis nama temannya siapa yang paling terdekat. Biasanya anak yang B itu pasti akan membuka tangan itu dengan dipaksa. Nah, dalam hal ini kita kaitkan dengan ilustrasi ini bahwa budaya positif itu sebenarnya tidak susah. Apabila kita mulai mau belajar, itu semuanya bisa. Tetapi dalam hal ini kita mempunyai anggapan-anggapan yang negatif dulu. Dalam mindset kita itu yang di dalamnya itu pasti namanya itu. Itu pasti rahasia. Nah, dalam hal itulah kita itu ragu-ragu. Belum adanya keyakinan untuk melakukan sesuatu hal yang positif. Kalau dalam ilustrasi ini bahwa apapun caranya, yang B yang ingin membuka tangan yang A itu pasti menggunakan trik apapun. Trik di sini dia menggunakan ada bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan yang ada di A tadi. Tapi nyatanya kalau kita bersikukuh, kuat, tangguh, dan tidak terperdaya oleh apapun, insya Allah dalam perjalanannya kita tetap akan yang namanya positif. Jadi ilustrasi yang ada di sini membawa diri kita supaya tangguh untuk melakukan sesuatu yang sifatnya sudah masuk ke ranah positif. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon tentang teori kontrol dan teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kontrol di sini yaitu si pelaku. Dalam hal ini, stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori pilihan, teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Jadi terkadang kan kita kepinginnya sesuatu yang kita sudah seperti ini, orang lain juga harus sama dengan pandangan saya misalkan. Tapi itu ternyata tidak boleh. Itu kita harus di sini melihat bahwa kita berusaha, kita yang harus berusaha untuk memahami, tidak kita yang harus memaksa orang lain untuk mengetahui diri kita. Jadi kita justru yang harus memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering saya lakukan. Nah, sedangkan dalam pilihan semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tadi kita masukkan ke budaya positif bahwa tujuan kalau sudah mindsetnya kita positif, berarti insya Allah kedepannya juga positif dan baik.
Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kenyataannya demikian. Orang lain itu tidak bisa, tetapi diri kita yang bisa mengendalikan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontra atau pilihannya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, dalam hal ini kita terkadang langsung awal-awalnya kita itu mengatakan bahwa kita yang benar, kita yang bisa merubah mereka. Nah, tetapi dalam kenyataan yang kita terjadi dalam masyarakat memang kebanyakan yang namanya budaya itu masih diterapkan. Nah, di sini kita mulai ada perubahan bahwa model berpikir menang atau kalah itu model berpikir yang seharusnya menang, tidak menang kalah, tetapi harus menang dan menang. Dalam ini kita bareng-bareng, tidak bisa yang namanya untuk perubahan itu kita langsung bisa langsung jadi, tetapi kita melalui proses. Tapi dalam mindset kita alihkan dengan sesuatu yang positif. Yang tadinya berpikir menang kalah, sekarang kita berpikirnya harus menang dan menang. Kemudian kita lanjutkan. Apakah sih disiplin itu? Berdasarkan dari bahasa Latin yang artinya itu belajar, disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, kalau menurut kita disiplin itu ya sesuatu yang ada tata tertib, ada aturan, kita melaksanakan. Misalkan anak berangkat dari rumah, seharusnya dari rumah itu memposisikan jam 6 lebih sudah siap-siap. Sampai di dalam ruang lingkup sekolah, masuk pagar sekolah itu sebelum jam 7.15. Karena KBM dimulai jam 7. Nah, itu aturan, tata tertib. Tapi kalau anak disiplin sudah masuk di dalam ruang lingkup sekolah sebelum jam 7, itu berarti sudah disebut sebagai siswa yang disiplin. Tetapi kalau ada anak yang di luar sesudah jam 7, misal jam 7.15, itu berarti kita sering mengatakan mereka anak yang tidak disiplin karena menyalahi aturan tata tertib sekolah. Kita lanjutkan. Dalam pencapaian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan universal yang ini juga tokoh-tokoh dari luar negeri yang mengatakan bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa. Segitiga restitusi. Dalam komponen segitiga restitusi,
kita harus melihat ada 3 tahapan, di mana dalam segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga yaitu meyakinkan kesepakatan. Tentunya dalam hal ini, dalam pendidikan yang pernah kita terapkan dalam sekolah, kita biasanya belum menerapkan adanya kesepakatan pada saat kita akan melakukan pembelajaran di dalam kelas. Apa itu restitusi? Sebelum kita melangkah ke hal yang tentang bagaimana nantinya kesepakatan yang akan kita lakukan dengan siswa, yang dimaksud dengan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini saya mengambil dari tokoh dari Gosen tahun 2004. 4 final, 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasusnya. Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bekerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini
dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira dari 5 posisi kontrol yang nantinya akan kita terapkan dalam budaya positif di SMA Negeri 1 Bawang, kira-kira menurut Bu Ulti yang mana? Yang belum ngantuk. Ayo, menurut Bu Mumun 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan dalam budaya positif di SMA. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan tentang ciri-ciri dari restitusi tersebut. Mohon penjelasannya. Terima kasih Bu Ani yang telah memberikan pertanyaan kepada saya. Semoga saya bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ani. Baiklah. Apa apa ciri-ciri dari restitusi yang tadi saya berikan penjelasan pada saat pemaparan dari diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam hal ini, ciri-ciri dari restitusi yaitu di sini bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang pertama, bahwa setiap masalah itu pasti ada solusi. Dan dalam restitusi, siswa sendiri itu tidak mencari penyelesaian kepada guru BK, wali kelas, ataupun guru yang pada saat itu bermasalah dengan dirinya, tetapi siswa sendiri mencari solusi untuk penyelesaian terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Dalam hal memperbaiki hubungan yang tadinya siswa merasa jauh, merasa seperti musuh dengan gurunya, merasa takut. Nah, dalam hal ini siswa sendiri akan menyadari bahwa sebenarnya murid juga itu ingin diperhatikan. Makanya adanya menjalin hubungan dengan yang baik. Kemudian yang ketiga, adanya tawaran, bukan paksaan. Mohon maaf, dulu memang kita sebagai seorang guru itu dalam hal memberi tugas, anak itu siswa itu dipaksa untuk mengumpulkan sesuai dengan keinginan kita. Misalkan harus dikumpulkan dalam waktu 1 minggu. Kalau tidak dikumpulkan, itu berarti tidak dinilai oleh guru. Nah, dengan kita mengenal restitusi, kita tidak boleh lagi adanya bentuk mengharuskan anak menyelesaikan dalam jangka waktu 1 minggu, tapi kita buat kesepakatan kelas. Kemudian ciri yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Maksudnya dalam hal ini bahwa kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas itu yang tahu adalah diri anak sendiri, bukan orang lain, bukan gurunya. Maka diberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan misalkan tugas itu dengan diri mereka sendiri, kemampuan dia sendiri, dengan tipe-tipe atau jenis tugas yang mampu dikerjakan oleh anak tersebut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Biasanya di sini anak akan lebih mudah dalam mengambil tindakan dalam penyelesaian pekerjaan rumah mereka, karena tadi ada kesepakatan kelas. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Maksudnya di sini adalah anak akan mengetahui sebagai
kemampuannya itu sampai berapa dalam diri mereka. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, ini biasanya kita itu sering berfokus pada anaknya itu, bukan action dari anak itu. Kita menilai dari hasilnya, apakah itu melihat dari punya teman, atau dia bekerja sendiri, hasil kaya sendiri. Yang penting kita sepertinya anak sudah mengumpulkan, itu berarti deklarasi dia mendapatkan nilai. Kemudian yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, misalkan tadi sudah ada kesepakatan kelas, tetapi pada penyelesaiannya mereka masih ada kesulitan. Sudah dia memilih misalkan metode atau dasar atau trik untuk misalnya mengumpulkan tugas, itu diberikan kebebasan, tetapi mereka belum paham, maka mereka melakukan bertanya kepada guru. Dalam hal ini guru hanya bisa sebagai fasilitator dan akan bisa membawa perubahan pada diri anak sebagai bentuk solusi guru kepada siswa. Yang ke-9, resolusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang tadinya kalau mengerjakan tugas itu paling akhir, kadang dimarahi dulu sama gurunya. Kamu kapan mau mengumpulkan tugas? Kalau tidak besok tidak saya terima. Dan hal seperti ini justru akan membuat anak merasa takut. Justru dia akan merasa semakin menjauh, karena takut melihat gurunya itu sudah marah-marah dulu. Tetapi kalau dalam ini kita kembalikan ke kelompoknya belajar mereka, kelompok kelasnya mereka, dan disitulah mereka akan bersama-sama berdiskusi menyelesaikan tugas-tugas atau PR mereka dengan lebih enjoy, lebih senang, lebih bahagia, dan mereka juga penuh dengan konsentrasi. Mungkin itu Bu Ani yang bisa saya berikan penjelasan sedikit. Kira-kira sudah puas belum? Oh ya udah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Setuju tidak? Tidak. Alasannya? Lebih keriwet. Keriwet? Ya. Oke. Kalau menurut Bu Reni, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Alasannya? Karena kalau anak berbuat salah itu kadang untuk menginsafkan mereka ada namanya untuk dihukum sedikit. Berarti harus ada hukuman, setuju? Ada. Oke. Satu lagi biar imbang. Bu Windy, menurut Bu Windy, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Tidak. Alasannya? Alasannya kalau hukuman itu akan membuat siswa itu takut. Takut. Berarti terpaksa tadi ya? Kanan. Iya. Berarti yang di bawah apa yang nomor 2 tadi? Alasannya? Ya, biar anak dalam mengungkapkan sesuatu alasan itu biar lebih enjoy. Alasannya kenapa terlambat? Ditanya gitu ya alasannya, tidak langsung tadi yang pertama. Nah, berarti ada seperti teman supaya mereka lebih dekat kepada diri kita. Kalau menurut Bu Wiwi tadi belum jadi. lagi. Menurut Bu Wiwi yang mana? Saya tidak memilih salah satu karena ketika saya pikir yang saya hadapi anaknya tidak ada yang seperti itu. Artinya dikasih perlakuan yang berbeda pun nanti responnya akan beda lagi. Nah, seharusnya dari Ditjen itu menampilkan karakter siswa yang berbeda, jangan perlakuan guru yang berbeda. Oke. Iya. Mungkin memang budayanya beda-beda dari semua SMA lah.
ini untuk yang jadi di dalam materi guru penggerak itu memang dibuat yang nyaman, khusus untuk guru BK gimana? Ayo Bu Irma, menurut Bu Irma. Kalau menurut saya yang terakhir Bu. Iya, manajer. Ya. Karena biar siswa itu juga apa namanya ya punya inisiatif. Oh iya, ketika saya salah saya sadar. Ya sadar saya harus seperti apa, saya harus bagaimana. Iya. Kayak nanti Rolanda tuh ya saya harus memasang alarm, harus biar apa namanya kalau alarm tidak bunyi orang tua suruh membangunkan. Iya, gitu. Idealnya memang ya, idealnya untuk yang menjadi yang kelima, manajer. Tapi ayo kita bareng-bareng ya. SMA Negeri 1 Bawang tercinta kita bisa budaya positifnya dengan mencontoh 5 budaya sistem kontrolnya yang kelima, insya Allah. Karena apa? Kita itu unik. SMA Negeri 1 Bawang itu siswanya unik. Alasannya? Biar anak dalam mengungkapkan sesuatu alasan itu biar enjoy. Alasannya kenapa terlambat? Ditanya gitu ya alasannya, tidak langsung tadi yang pertama. Nah, berarti ada seperti teman supaya mereka lebih dekat kepada diri kita. Kalau menurut Bu Wiwi berarti belum jadi. CLA lagi. Menurut Bu Wiwi yang mana? Saya tidak memilih salah satu karena ketika saya pikir yang saya hadapi anaknya tidak ada yang seperti itu. Artinya dikasih perlakuan yang berbeda pun nanti responnya akan beda lagi. Nah, seharusnya dari Ditjen itu menampilkan karakter siswa yang berbeda, jangan perlakuan guru yang berbeda. Oke. Iya. Mungkin memang budayanya beda-beda dari semua SMA lah. Ini untuk yang jadi di dalam materi guru penggerak itu memang dibuat yang nyaman. Khusus untuk guru BK gimana? Ayo Bu Irma, menurut Bu Irma. Kalau menurut saya yang terakhir Bu. Iya, manajer. Ya. Karena biar siswa itu juga apa namanya ya punya inisiatif. Oh iya, ketika saya salah saya sadar. Ya sadar saya harus seperti apa, saya harus bagaimana. Iya. Kayak nanti Rolanda tuh ya saya harus memasang alarm, harus biar apa namanya kalau alarm tidak bunyi orang tua suruh membangunkan. Iya, gitu. Idealnya memang ya, idealnya untuk yang menjadi yang kelima, manajer. Tapi ayo kita bareng-bareng ya. SMA Negeri 1 Bawang tercinta kita bisa budaya positifnya dengan mencontoh 5 budaya sistem kontrolnya yang kelima, insya Allah. Karena apa? Kita itu unik. SMA Negeri 1 Bawang itu siswanya unik. Apa ya? Macam-macam pokoknya bentuknya, macamnya, ragamnya, pokoknya macam-macam. Baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Saya cuplikan hasil saya melakukan aksi nyata, tapi ya semoga nggak elok-elokan. Itu terjadi pada anak didik kita. Ini kasus satu. Saya membuat suatu impresi ya Mbak Lu tadi, video dari anak-anak yang terjadi di SMA Negeri 1 Bawang. Bahasa Inggris, dia
Anak-anak kalau pas dia membolos itu dia merasa bahagia berada di luar dengan dunianya mereka di zaman now melakukan online game. Itu tidak hanya saat seperti ini, tapi dia membolos juga melakukan hal-hal yang kita sendiri tidak tahu. Ini yang saya ambil satu saja, membolos pada saat jam pelajaran. Ini berarti budaya yang negatif ada. Oke, ya, maju. Waalaikumsalam. Ini saya tidak menyuruh anak, saya sebagai wali kelas itu tidak menyuruh anak menghadapi saya, tetapi di sini inisiatif anak sendiri, dia merasa bersalah sehingga melapor ke wali kelas. Jadi kalau depan kita kan enggak ditegur kan, besok ditanyakan misalkan boleh enggak, oh anaknya jenengan bolos pas jamin saya, tapi kan kenyataannya enggak, karena kan dilaporkan dulu baru kita panggil. Kita ketiga tuh bolos. Itu di mana? Belajar apa? Kita di luar mengalami Iya. Iya, semuanya Lebih asik di luar ya? Ini ya? kalau jalan merasakan kami. Kalau dalam juga kalau asik? Ganggu yang juga. Kalau seperti itu, kita itu juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu benar salah ya? Kalau itu kan tahu deh. Untuk masih sedikit saya berikan untuk teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Tadi sudah diilustrasikan dengan video yang ada 5 kontrol tadi. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dalam hal ini nanti dalam penerapannya, itu biasanya untuk budaya positif
tip yang akan kita terapkan di SMA Negeri 1 Bawang itu masing-masing guru bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing dan keperluannya masing-masing. Dalam ini ada motivasi eksternalnya, ada motivasi eksternal yang lain, ataupun motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Terakhir, dalam Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara, pemikir konsepsi keteladanan sikap merdeka, ini saya mengutip dari buku karangan beliau. Katakan merdeka, bangsa Indonesia sebenarnya sudah merdeka. Kita juga sudah merasakan merdeka. Tetapi dalam kita melakukan diri kita sebagai seorang guru, bertanggung jawab sebagai seorang guru untuk menerapkan budaya positif, tetapi kita belum merasakan yang namanya merdeka. Karena terkadang diri kita sendiri masih melakukan dengan unsur paksaan, unsur yang disuruh, unsur yang harus diaba-aba, tetapi diri kita sendiri belum menentukan diri kita untuk sejujurnya melakukan dengan sepenuh hati atas ridhonya Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan ke Bapak Ibu tentang budaya positif. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan nantinya bisa kita bareng-bareng kolaborasi menerapkan dalam budaya positif di SMA Negeri 1 Bawang tercinta. Semoga anak didik kita nantinya bisa menjadi manusia-manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, inovatif, mandiri, berkebinekaan global. Mungkin itu saja yang bisa saya aturkan. Saya mohon maaf, pasti banyak kekurangan, banyak tutur kata yang tidak pas, salah kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah pemaparan aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif oleh Ibu Sulistiantini SPD MSI. Saya akan menyimpulkan dari hasil pemaparan yang tadi disampaikan Ibu Sulis bahwa dalam menciptakan budaya ajar yang baik, budaya positif di sekolah tidak berdiri sendiri, karena dibutuhkan sinergitas antar semua pemangku kepentingan di sekolah dalam pembiasaan positif tersebut yang diterapkan. Pembiasaan positif yang akan membudaya dan akan berhasil. Hal itu tidak bisa berdiri sendiri, antara kepala sekolah, guru, siswa, semua bekerja sama untuk menciptakan budaya positif. Demikianlah untuk acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh Bu Sulis materi tentang disiplin positif. Ya, saya sangat setuju dan sangat terinspirasi bahwa di saat ini kita harus membudayakan budaya positive thinking di setiap waktu, dimanapun, kepada siapapun. Terlebih kita sebagai pendidik, maka kita harus wajib menerapkan disiplin positif kepada murid kita. Ya, di saat kita menghadapi murid-murid yang mungkin melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas atau tidak sesuai dengan harapan sekolah, maka kita menerapkan pikiran-pikiran yang positif.
Kemudian ada dijelaskan juga tadi ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan pada semua guru di saat di era kurikulum merdeka ini. Nah, salah satu yang membuat saya terinspirasi dan sangat menarik sekali adalah bahwa kita dianjurkan untuk memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya di dalam penjelasannya tadi dikatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah kita di posisi sebagai manajer, maka kita akan mengajak siswa berdiskusi sehingga ketika ada yang melakukan pelanggaran dari kesepakatan kelas akan dijumpai kesepakatan yang berasal dari hasil diskusi bersama antara guru dan murid. Ketika seorang murid melakukan pelanggaran, maka guru akan bertanya, kenapa seperti itu, apa alasannya, apa tujuannya. Nah, murid di sana akan memberikan alasannya, karena seperti ini, sehingga sebagai guru kita menyadari bahwa kita tidak boleh menghukum. Kita memberikan konsekuensi boleh, tapi ini berasal dari ide-ide dari siswa, alasan-alasan yang dikemukakan oleh siswa. Itu yang tadi disampaikan oleh paparannya Bu Sulis yang sudah sangat menginspirasi sekali, karena dia sebagai calon guru penggerak di SMA Negeri 1 Bawang yang sudah sewajarnya menggerakkan kepada teman-teman, dan saya merasa terinspirasi, merasa terbantukan untuk bisa mengikuti langkah-langkah yang beliau lakukan selama ini. Overall, paparannya sangat bagus sekali. Semoga teman-teman kita semua bisa mengikuti langkahnya demi perbaikan hubungan antara guru dan siswa di SMA Negeri 1 Bawang. Itu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.